pagi hari ini diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, kita dapat berkumpul di sini, belajar bersama-sama dan melakukan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran sejarah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiklah marilah kita berdoa. Salah satu untuk memimpin doa, Angga, ini maju ke depan untuk memimpin doa. Sikap sempurna berdoa mulai. Cukup. Terima kasih, Angga. Silakan duduk kembali. Nah, dengan berdoa kita berharap apa yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini memperoleh manfaat, mendapat ridho, dan nantinya dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari pada khususnya dan juga kehidupan kita yang akan datang, yang akan kita jalani pada umumnya, ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama, Indonesia Raya bersama-sama, karena lagu itu adalah merupakan lagu kebangsaan kita. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan senantiasa selalu mempertebal rasa nasionalisme kita, mempertebal semangat cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Baik, silakan berdiri, Bapak akan mendengarkan intronya. Presensi pada hari ini, siapa saja yang sudah hadir dan masuk dalam pelajaran sejarah pada pagi hari ini. Yang pertama, Tika Julianti, Surani Ici Astuti, Tri Fitriani, ya. Elis Kalestari, ya. Ernawati, Purkita Sari, Ropita Suci Amelia, Nia Putriyanti, Angga Dwi Saputra. Semuanya hadir ya? Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya bisa hadir. Artinya kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi sekarang ini ya. Dan yang perlu diingat adalah tetap selalu patuhi apa? Protokol kesehatan ya untuk pencegahan COVID-19.
walaupun kalian sudah divaksin dua kali ya. Itu artinya vaksin adalah merupakan satu upaya ikhtiar dari kita untuk ketika kita terpapar itu insya Allah itu bisa menimbulkan satu kekebalan ya. Itu. Ada yang sakit hari ini? Oh, ada sehat semuanya kan? Kemudian untuk kesiapan pada pagi hari ini Bapak periksa kerapian kelas, kebersihan kelas itu sudah terjaga dengan baik. Tadi Iken pada pagi hari ini juga sudah menjalankan tugasnya. Ini terlihat kelas sudah bersih, sudah rapi, dan kalian siap untuk melaksanakan pembelajaran. Ya. Kemudian adapun apa manfaat kita selalu belajar itu? Ada yang tahu? Tika? Manfaat belajar apa, Mik? Jawab apa? Ayo. Ya tentunya kita akan memiliki bekal di kehidupan yang akan datang. Ya silakan masuk. Silakan duduk. Jaketnya di depan. Nah ini ada satu, dua teman kalian yang terlambat datang. Nah ini adalah satu sikap kurang disiplin ya, jangan dicontoh ya. Nah, mungkin karena terlambatnya itu faktor-faktor lain seperti di keluarga ada keperluan apa, nah itu kalian bisa mempersiapkan jauh-jauh hari itu untuk selalu bisa ke sekolah tepat waktu, jangan sampai ya. Nah itu tadi kembali ke tujuan. Jadi tujuan belajar itu adalah yang jelas adalah mempersiapkan diri kita untuk senantiasa menghadapi masa depan itu selalu siap. Karena kalian ini adalah nantinya akan menjadi anak-anak yang harus mandiri. Ya. Mandiri itu artinya kalian nanti tidak bergantung lagi kepada kedua orang tua kalian. Ya. Setelah selepas SMK ada yang sudah bisa kerja, ada yang bisa juga apa? Kuliah. Nah, ya. Jadi dari situ kemudian kalian bisa belajar mandiri. Nah, itu tujuannya. Jadi pendidikan itu adalah memberikan bekal kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mandiri, mampu berkontribusi kepada masyarakat, juga pada negara, ya. Karena kalian adalah generasi penerus bangsa, ya. Kemudian, nah, adapun nanti pembelajaran kita itu adalah pembelajaran sejarah yang menggunakan metode belajar problem based learning, yaitu problem based learning itu adalah ada suatu permasalahan yang timbul dalam mata pelajaran sejarah, kemudian kalian diharapkan mampu untuk memecahkan masalah itu, membuat satu analisis, kemudian berdiskusi dengan kelompok, dengan kawan satu kelompok untuk memecahkan masalah. Nah, setelah ditemukan solusi-solusinya dituliskan dalam satu lembar kerja atau LKPD. Kemudian hasil dari LKPD yang telah kalian kerjakan itu nantinya bisa kalian presentasikan, dan itu nanti akan membawa manfaat kepada rekan-rekan kalian sesama satu kelas ini, saling bertukar informasi pengetahuan, ya. Nah, kemudian sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita akan terlebih dulu
ketahui? Sejauh mana kalian sudah memahami materi-materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya kan? Jadi ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, yaitu tentang menganalisis tentang perkembangan kebijakan tindakan pemerintah kolonial. Nah, jadi pemerintah kolonial itu adalah pemerintah yang apa? Menjajah ya. Jajah. Nah, menjajah Indonesia. Ketika bangsa Barat yang datang ke Indonesia itu kemudian mereka yang pada awalnya tujuannya ingin mencari rempah-rempah, itu kemudian mereka ketika mengetahui bahwa ternyata sumber rempah-rempah yang ada di Indonesia itu melimpah, mereka ingin menguasai. Makanya kemudian tidak hanya berdagang dan akhirnya mereka berhasrat menguasai dan berhasil akhirnya menjajah. Jadi mulai kurun waktu abad ke 15 itu berdatanglah bangsa Barat dan melakukan kegiatan dagang awalnya, kemudian menguasai dan melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Itu awal dari timbulnya penjajahan di Indonesia, itu ya. Nah, sebelum kita masuki pada materi yang kali ini, Bapak ada beberapa soal pretest. Nah itu, jadi silakan dikerjakan. Akan Bapak berikan soalnya di situ. Kemudian Bapak berikan kertas. Nah. Oh ini dua. Ya. Ada yang belum dapat kertas? Ya, kalau udah Bapak beri waktu 1 menit untuk mengerjakan. Ya. Nah. Jadi yang pertama adalah Gubernur Jenderal Inggris yang pernah memerintah di Indonesia itu siapa? Nah. Kemudian yang kedua adalah perlawanan terhadap Belanda yang dikenal dengan peristiwa Perang Jawa itu dipimpin oleh siapa? Perang Jawa itu perang karena seluruh Jawa itu, dan nanti akhirnya peristiwa Perang Jawa ini akan menimbulkan satu kerugian yang besar itu dari pemerintah kolonial Belanda, sehingga mereka kemudian berpengaruh terhadap kebijakan yang selanjutnya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti di dalam materi. Kemudian yang ketiga ada apa? Bagi kolonial Belanda menghadapi Perang Jawa. Nah, itu apa? Dan selesai? Belum ada Pak. Yo kan ini kan pretest cepat jadi. Jadi pretest itu cepat yang menentukan. Nah, kalau berapa kertas? Ya. Udah selesai? Belum. Oh. Kalau udah, pasti Bapak berkeyakinan kalian bisa, karena kemarin waktu pertemuan sebelumnya kan ini sudah dibahas. Ya. Ketika kalian sudah bisa, berarti kalian akan siap untuk mempelajari materi yang selanjutnya. Tadi analisis tentang kebijakan pemerintah kolonial yang ada di Indonesia. Sudah? Ya, kalau sudah salah satu, coba Bapak ingin lihat jawabannya. Ya. Ika atau siapa? Hah? Maju jawabannya dibacakan di sini ya. Oh iya. Iya.
biar Bapak tahu bahwa kalian ternyata menjawabnya sudah bisa. Yuk, Ini belajar salah Pak. dibaca ya. Ayo, baca soalnya. Gubernur Jenderal Inggris yang pernah memerintah Indonesia yaitu Thomas Stamford Raffles. Ya, betul. Yang kedua. Perlawanan terhadap Belanda yang dikenal dengan peristiwa Perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ya. Kemudian yang ketiga. Dampak bagi kolonial Belanda menghadapi Perang Jawa adalah kas keuangan kosong untuk biaya perang memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro. Ya, itu. Yang semuanya seperti itu jawabannya? Ya. Oke. Bagus ya. Sekarang duduk dulu. Nah, itu salah satu yang Bapak ambil contohnya dari Pika. Ternyata Pika sudah menguasai, berarti Bapak harapkan yang lain juga seperti itu. Dan sudah ya. Bapak periksa satu. Oh ya sudah. Ini juga sudah. Dan yang ini. Angga? Sudah ya. Sudah. Nah, artinya kalian telah siap untuk mengikuti pelajaran pada materi selanjutnya. Ya, tadi adalah tentang ini, menganalisis tentang perkembangan kebijakan dan tindakan pemerintah kolonial. Itu jadi ini adalah yang materi yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya kalian sudah semangat untuk belajar? Ya. Bapak akan lihat kalau kalian sudah semangat. Sekarang berdiri dulu. Ayo berdiri semuanya. Nah, sekarang kita berjel-jel ya. Karena kalian SMK berarti apa? Bisa. SMK bisa ya. SMK hebat. Vokasi kuat. Menguatkan Indonesia. Nah, seperti itu yuk. 1, 2, 3. SMK Bisa. SMK Hebat. vokasi kuat. Menguatkan Indonesia. Indonesia. Nah, satu lagi apa? Sejarah itu apa? Sejarah sehat jasmani, sehat rohani, mantap di hati. Ayo. Yuk. Lupa? Oh ya. Sejarah sehat jasmani, sehat rohani, mantap di hati. Ya, yuk. 1, 2, 3. Sejarah sehat jasmani, sehat rohani, mantap di hati. Ya udah, duduk dulu. Masih mau? Kalau nanti mau? Oh ya. Nanti kalau nanti masih mau jajan lagi, nah Mika mungkin ada. Oh, enggak ada. Ya. Dadah. Sekarang kita masuk pada materi. Namun sebelum materi ini Bapak sampaikan, Bapak paparkan dulu. Yang pertama tentang tadi juga tentang menganalisis tentang perkembangan kebijakan dan tindakan pemerintah kolonial pada masa pasca itu terjadinya Perang Jawa. Tadi soalnya pretest. Nah, ini ada apa seksi? Nah, itu ada gambar. Itu gambarnya siapa? Ini adalah gambarnya Angga. Ini adalah salah satu Gubernur Jenderal VOC dan juga merupakan pendirinya, yaitu namanya Peter Boyd. Nah, ini dulu adalah merupakan kapal, jadi kapal dagangnya VOC itu seperti ini. Nah, ya kira-kira ya seperti itu kapal-kapal yang dipakai untuk mengarungi samudera dari Belanda sampai ke Indonesia. Kalau sekarang pakai pesawat. Pakai pesawat itu hanya butuh waktu mungkin sekitar berapa? 1 menit. 15 jaman ataupun 20 jam ya kalau Eropa aja. Tapi kalau tangki kapal ini bisa berbulan-bulan, bahkan sampai hampir 1 tahun bisa. Itu kan untuk menggerakkannya
dikondisikan dengan arah angin. Jadi kalau arah angin lagi baik itu akan cepat. Kalau arah anginnya tidak ada yang menuju ke timur ya berhenti dulu sehingga di pelabuhan-pelabuhan yang merupakan jalur yang mereka akan lewati. Nah, nanti di situ mereka mengisi entah itu logistik, air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini sekarang sebutkan organisasi dagang Belanda yang melakukan penjajahan di Indonesia. Apa itu? Apa? Siapa yang tahu? Putita? Itu? Organisasi dagang VOC. Nah, Abi Mika sudah menjawab VOC atau? Vereniging Oost-Indisch. Ya, Vereniging Oost-Indisch Company. Nah, itu. Jadi awal dari timbulnya penjajahan di Indonesia itu karena organisasi dagang yang dibentuk oleh para pedagang-pedagang Belanda itu kemudian diberikan kewenangan penuh untuk melakukan satu praktek-praktek yang mengarah kepada intinya ke penguasaan wilayah dan monopoli. Dan ini membuka pintu untuk menjadikan penjajahan di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Jadi ini yang akan kita pelajari. Silahkan modulnya ataupun handout-nya dan juga bukunya dibuka. Itu tentang ini, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, namanya Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Kemudian mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, itu namanya adalah Portugis, Spanyol, Inggris. Nah itu. Jadi itu silakan kalian buka handphonenya itu yang telah berikan. Nah di situ sudah ada ringkasan materinya sambil kalian ikuti nanti penjelasan dari Bapak melalui tayangan BTT. Nah. Kemudian untuk buku paketnya itu bisa kalian buka di halaman 204 sampai 214. Nah itu. Di situ adalah merupakan materi khusus tentang menganalisis penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu tadinya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi itu adalah pencapaian materi yang disyaratkan ya ketika kalian mempelajari materi ini harus bisa sampai pada itu. Yang pertama adalah menganalisis penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Nah itu dibagi menjadi 3 indikator pencapaian kompetensi, yaitu menganalisis pelaksanaan tanam paksa, jadi khususnya ada tanam paksa atau kulturstelsel yang terjadi pada tahun 1830 sampai 1870. Kemudian menganalisis pelaksanaan politik pintu terbuka itu pada tahun 1870 sampai 1900. Kemudian menganalisis pelaksanaan politik etis itu tahun 1901. Nah, kemudian menyajikan dalam bentuk tulisan tentang penjajahan pemerintah. Itu indikatornya. Nah, sekarang tujuannya apa? Nah, ini tujuannya. Ya, sebenarnya tujuannya hanya 3 atau 4 komponen saja. Itu penjelasannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model problem based learning dengan metode ceramah. Nah, ceramah itu seperti Bapak ini, Bapak lakukan diskusi ya. Nanti kalau kalian ada tugas kelompok itu diskusi, kemudian tanya jawab. Nah, di dalam kelompok itu nanti juga terjadi tanya jawab antar sesama. Kemudian ada tadi beberapa pertanyaan dari Bapak, itu merupakan tanya jawab dan penugasan. Nah, tadi seperti pretest itu juga termasuk penugasan. Nah, itu kalian diharapkan dengan menganalisis tadi. Yang pertama adalah pelaksanaan tanam paksa. Kemudian
Yang kedua itu menganalisis pelaksanaan politik pintu terbuka ya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pelaksanaan politik etis ya itu. Jadi kemudian yang keempat itu adalah nanti kamu bisa menuangkan dalam bentuk presentasi dari hasil diskusi uraian dari ketiga masalah itu tadi seperti tanam paksa, politik pintu terbuka dan politik etis. Namun itu setiap kelompok nantinya akan memperoleh satu saja permasalahan. Jadi nanti kalian bisa sharing dengan kelompok lain. Gitu. Kemudian ini adalah pokok bahasan atau materi yang akan kita lalui bersama. Nah, materi yang pertama yaitu tentang tanam paksa, yaitu tahun 1870. 30, Pak. Oh ya, 1830. Baik, Vika. Bagus. Kemudian sampai 1870. Ya, kemudian politik pintu terbuka. Nah, itu tahun 1870 sampai 1900. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang ini, politik etis. Jadi 1901. Itu mau 1 tahun itu, Pak. Nah, itu diawalinya. Nah, diawalinya tahun itu. Nah, karena kan pelaksanaan politik etis itu selalu tidak bisa dibatasi kapan berakhirnya, ya kan? Karena itu kan nanti politik etis itu istilahnya adalah satu ide, yaitu balas budi kepada masyarakat Indonesia yang telah dieksploitasi atau diambil secara tidak berperi kemanusiaan, itu kekayaannya, juga tenaganya dipekerjakan. Nah, itu maka pemerintah Belanda sendiri di sana juga dikritik oleh orang-orang yang peduli kemanusiaan. Itu jadi di dalam parlemen Belanda itu terjadi juga pro dan kontranya. Nah, makanya kemudian dicetuskanlah itu politik etis. Etis kan dari kata etika, pantasan kan? Nah, itu balas budi. Jadi di situ apa? Makanya diterapkan satu program yang tujuannya adalah membalas budi. Misalkan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendidikan atau kualitas SDM-nya orang Indonesia. Kemudian cara yang ditempuh apa? Makanya ada irigasi, ada edukasi, ada transmigrasi. Ya, itu nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, sekarang kita tanam paksa dulu. Nah, itu tanam paksa itu gambar siapa? Ayo. Siapa yang menjadi pencetus atau pelaksana tanam paksa? Van der Bos. Ya, itu adalah gubernur jenderal yang memerintah di Indonesia pada waktu itu yang melaksanakan tanam paksa, namanya Van der Bos. Nah, ini ada alasan kenapa tanam paksa dilakukan. Itu pada dasarnya sistem ini adalah cara baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial untuk dapat mengeksploitasi sumber daya alam di Hindia Belanda, khususnya Indonesia, demi penjajahan atau kepentingan kerajaan Belanda. Kemudian kultur stelsel itu dikeluarkan karena kebijakan sewa tanah yang dulu diberlakukan oleh gubernur sebelumnya, yaitu Raffles, itu gagal memenuhi ekspor. Gitu. Kemudian secara garis besar, tujuan dari kultur stelsel adalah untuk mengatasi krisis keuangan. Yaitu jadi krisis keuangan yang terjadi pada pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini tadi adalah contoh salah satu tanaman yang ditanam pada masa tanam paksa. Itu tanaman apa itu? Indigo, ya. Indigo itu fungsinya apa? Nah, kalian itu sebenarnya kaitannya apa? Kalau jurusan busana itu indigo itu dikenal. Kalau sekarang istilahnya ada yang mengistilahkan atau menyebutnya nila. Tahu nila? Pewarna.
Bukan. Kan ada peribahasa. Sebab nila setitik merusakkan susu segelangan. Nah, nila itu pewarna. Ya. Baru dengar sekarang sampai Pak. Iya, Pak. Oh. Nila itu pewarna alami. Nah, itu dulu harganya mahal pada waktu pemerintah Belanda itu menerapkan untuk salah satu tanaman wajib dalam sistem tanam paksa. Ya. Itu harganya mahal sekali. Kemudian nah ini sistem tanam paksa dijalankan bertujuan itu sewa tanah dikeluarkan Raffles karena gagal memberikan keuntungan kepada rakyat. Nah, kemudian sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami oleh Hindia Belanda maupun Kerajaan Belanda. Nah, krisis keuangan itu terjadi karena untuk pemenuhan biaya perang Jawa atau perang Diponegoro. Jadi perang Diponegoro itu menghabiskan biaya banyak sampai Belanda itu bangkrut. Kemudian bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda itu menjadi pulih selepas krisis usai perang Jawa. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan keuntungan yang besar pada pemerintah kolonial Belanda. Nah ini ada video pendek mengenai tentang itu tanam paksa. Silakan perhatikan sebentar. Semenjak Indonesia jatuh kembali ke tangan Belanda, silakan perhatikan. Pemerintah Belanda di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas bersama-sama dalam video pembelajaran kali ini. Oh ya, Rajawa. Oke. Kembali lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Semenjak ditandatangani Konvensi London, Indonesia secara resmi telah kembali lagi ke pemerintahan Belanda. Pada saat itu, pemerintah Belanda sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa Prancis, sehingga pemerintahan Batak diganti atau berubah menjadi pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda di Indonesia ini dimulai pada tahun 1819 sampai dengan tahun 1842. Ketika wilayah Indonesia ini dikembalikan kepada pemerintah Belanda, sebetulnya Belanda ini sedang mengalami masalah keuangan yang disebabkan karena banyaknya biaya perlawanan terhadap pendudukan Prancis pada saat menjajah Belanda, dan pemerintah Belanda juga harus membayar utang-utang VOC. Oleh karena itu, pemerintah Belanda menunjuk salah satu tokoh dari Belanda yang bernama Van der Capellen yang diangkat sebagai gubernur jenderal untuk memimpin wilayah Indonesia dengan tujuan bahwa Van der Capellen ini harus berhasil mengisi kembali kas-kas Belanda dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oh ya, karena pada saat itu Indonesia belum menjadi negara kesatuan dengan sebutan negara Indonesia. Tetapi pada saat itu negara Indonesia memiliki nama lain, yaitu Nederland Indië atau Hindia Belanda. Setelah Van der Capellen ini menjabat sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda, ternyata Van der Capellen ini belum berhasil untuk membantu Belanda dalam mengisi kas-kas kerajaan. Karena pada saat Van der Capellen menjabat, rakyat Indonesia ini banyak yang menderita, sehingga malah semakin banyak rakyat-rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda. Salah satunya adalah perang Diponegoro yang muncul pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Karena semakin banyaknya perang, maka pengeluarannya malah semakin banyak dan masukannya malah semakin sedikit. Setelah dianggap gagal, secara berturut-turut Van der Capellen ini memang digantikan oleh beberapa gubernur jenderal. Tetapi yang paling terkenal yaitu Van den Bosch. Van den Bosch ini menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda pada tahun 1830. Tujuan dari pemerintahan Van den Bosch ini hampir sama dengan Van der Capellen, yaitu untuk mengisi kembali kas keuangan Belanda yang kosong melalui sebuah usulan, yaitu sistem tanam paksa atau dikenal juga dengan istilah Kulturstelsel. Dalam pelaksanaan Kulturstelsel yang ditetapkan oleh Van den Bosch, terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah
bahwa setiap desa itu harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Akibat adanya hal ini mengakibatkan tanah-tanah milik pribumi ini hampir tidak ada sisanya. Jadi mereka tidak bisa menanam tanaman lain selain dari yang tadi sudah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah waktu dan pekerjaan yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini itu nggak boleh melebihi waktu dan pekerjaan menanam padi, sehingga penduduk pribumi itu tidak memiliki waktu dalam mengelola lahan pertanian pribadinya ataupun bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan pada saat itu penduduk pribumi hanya terfokus dalam mengurusi tanaman ekspor untuk diserahkan kepada Belanda. Kemudian kegagalan panen akibat faktor alam ini akan ditanggung oleh pemerintah. Ketika ada kelebihan hasil panen, maka akan diserahkan kembali kepada penduduk. Pelaksanaan tanam paksa akan diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda, dan penduduk yang bukan petani ini harus bekerja pada perkebunan dan pabrik-pabrik milik pemerintah. Dalam pelaksanaannya ternyata polisi sektoral ini dapat kita katakan cukup merugikan bagi rakyat Indonesia. Selain yang tadi sudah dijelaskan, kondisi tanah yang digunakan pemerintah Belanda dalam menanam tanaman ekspor ini dipilih yang paling subur. Sementara para penduduk pribumi yang mendapatkan tanah yang tidak subur dan sulit untuk ditanami tanaman yang lain. Kemudian dari sini pengawasan. Nah, dalam pelaksanaan kultursase, para petinggi pribumi diangkat sebagai para pengawas petani yang melakukan perkebunan unit tanaman ekspor tadi. Para pribumi ini nantinya akan mengambil hasil-hasil ekspor para petani kemudian dikirimkan kepada pemerintah Belanda. Bagi para petinggi pribumi yang memberikan tanaman ekspor ini lebih dari batas ketentuan, maka kelebihan itu nanti akan diberikan kepada si para petinggi pribumi tadi. Sistem bagi hasil ini disebut dengan sistem kultur excellence, sehingga para petinggi pribumi ini menekan para petani untuk terus bekerja agar mendapatkan hasil ekspor lebih dari batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda, agar para petinggi pribumi tadi mendapatkan upah. Itulah mengapa sistem kultur excellence ini dapat dikatakan sangat membuat penduduk cukup menderita, terutama para petani, karena waktu mereka ini habis dipakai untuk fokus dalam mengurusi tanaman ekspor untuk pemerintah Belanda. Sementara tanaman tani mereka jadinya terbengkalai, kemudian mengakibatkan mereka jadi jatuh miskin dan kelaparan pada saat itu. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini ternyata mendapatkan banyak kritikan karena dianggap telah menyengsarakan rakyat jajahan hingga di luar batas kemanusiaan. Kelompok liberal menginginkan agar sistem tersebut itu dihapuskan. Nah, salah satu kritikan yang muncul dan mendapat perhatian banyak itu adalah kritikan yang berasal dari buku karya dari Multatuli yang berjudul As Ever pada tahun 1860. Multatuli ini adalah nama samaran dari Edward Louis Dekker. Buku ini menceritakan pelaksanaan sistem paksa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Rakyat diperas habis-habisan baik oleh pemerintah kolonial Belanda maupun oleh penguasa pribumi tadi. Semenjak munculnya Louis Dekker, maka mulai memunculkan tokoh-tokoh lain yang mulai berani mengkritik sistem tanam paksa ini, seperti Baron van Bovel yang menyampaikan langsung melalui pidato-pidatonya di depan parlemen Belanda. Akibat adanya pidato dari Baron van Bovel ini, kelompok liberal akhirnya menang dengan parlemen Belanda. Akhirnya pada tahun 1870 sistem tanam paksa secara bertahap mulai dihapuskan dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal di Indonesia atau dikenal juga dengan politik pintu terbuka. Sistem ekonomi liberal ini lebih mengedepankan kebebasan bagi pihak swasta maupun pemerintah dalam mengangkat modalnya di Indonesia. Hal ini berarti Indonesia itu dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan antara lain sebagai berikut. Indonesia merupakan tempat untuk mengambil bahan baku yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa, mendapatkan tenaga kerja yang murah, menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa, dan menjadi tempat penanaman modal asing. Karena semenjak diberlakukannya sistem ekonomi liberal ini, orang-orang dari luar itu mulai menyewa atau membeli tanah milik orang-orang pribumi. Artinya mereka ini bebas dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Akibat dari penerapan sistem ekonomi liberal ini tentu saja malah memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Rakyat tanah Indonesia yang seharusnya tidak boleh dijual atau disewakan terpaksa harus dijual
pihak swasta Belanda untuk mendapatkan upah bagi kehidupan mereka. Kemudian pihak swasta yang akhirnya mengelola tanah-tanah milik rakyat dan rakyat sendiri dijadikan sebagai buruh dengan upah yang kecil, dapat dikatakan bahwa mereka malah menjadi bekerja di tanah kelahirannya mereka sendiri. Kelaparan dan kemiskinan malah semakin meningkat pada sistem ekonomi liberal ini. Jadi dapat dikatakan bahwa ternyata sistem ekonomi liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa atau kulturstelsel, karena rakyat ini ditekan oleh kedua belah pihak, dari pihak swasta dan dari pemerintah Belanda. Kemudian kelompok humanis dan kritis Belanda atau kelompok-kelompok yang mengedepankan sisi kemanusiaan ini mulai mengusulkan agar bangsa Belanda itu setidaknya harus berterima kasih kepada Indonesia karena Indonesia ini mampu memberikan uang yang lebih untuk mengisi kas negara Belanda, sehingga Belanda menjadi negara yang kaya pada saat itu. Oleh karena itu, muncullah sebuah usulan yang dinamakan dengan politik etis atau politik balas budi sebagai pengganti dari politik liberal. Latar belakang dari politik etis sendiri ini salah satunya karena adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka yang ternyata telah mengeksploitasi negeri dan rakyat jajahan itu secara besar-besaran, baik mengeksploitasi dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sehingga atas dasar seorang tokoh yang bernama Van Deventer mengusulkan 3 keinginannya yang disebut dengan Trias Van Deventer, yang terdiri atas migrasi, imigrasi, dan edukasi. Migrasi artinya adalah perpindahan penduduk. Van Deventer ini menginginkan adanya perpindahan penduduk, terutama dari Pulau Jawa yang pada saat itu sudah padat, untuk dipindahkan ke daerah-daerah yang masih sedikit penduduknya. Kemudian keinginan kedua yaitu irigasi, adanya keinginan untuk memperbaiki sarana pengaliran untuk keperluan pertanian. Dan yang terakhir adalah edukasi, di mana edukasi ini menginginkan adanya pemberian pendidikan untuk penduduk pribumi. Yang tadi merupakan 3 keinginan yang ditentukan oleh kaum humanis, yaitu Van Deventer, yang disebut dengan Trias Van Deventer. Dalam pelaksanaan usul Trias Van Deventer ini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemilihan penduduk ini ternyata hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan. Jadi orang-orang Jawa yang dipindahkan ke daerah Sumatera itu dipekerjakan di perkebunan dan di pertambangan secara paksa dan diupah dengan upaya ini. Kemudian untuk irigasi pun hanya dilakukan pada perkebunan-perkebunan milik pengusaha swasta Belanda maupun milik pemerintah aja. Kemudian dari segi pendidikan memang diberikan secara adil, tetapi hanya kalangan bangsawan saja yang mendapatkan kesempatan pendidikan sampai dengan jenjang tinggi, sedangkan rakyat jelata hanya diajarkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Karena nantinya rakyat jelata tadi akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja dengan upah yang murah. Nah, itulah tadi pelaksanaan politik etis atau politik balas budi yang akan diterapkan di Indonesia. Nah, itulah tadi materi penutup dari bab 1, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Tetap semangat. Nah itu tadi ya, itu tadi sudah dijelaskan bahwa sampai ke bagaimana itu setelah tanam paksa, kemudian dilanjutkan kebijakan tentang politik pintu terbuka atau politik ekonomi liberal, ada yang menyebut seperti itu, atau itu merupakan kesempatan bagi para swasta asing yang memiliki modal itu untuk menanamkan modal. Nah itu. Jadi ini tadi kembali ke tanam paksa dulu. Jadi ini tadi tanaman-tanaman yang ditanam di dalam sistem tanam paksa. Itu ada apa? Kopi, ya kan? Itu ada kopi, kemudian ada tembakau, ada apa lagi? Gila dibalikan. Gila itu indigo tadi. Ada nama latinnya indigo. Kemudian kalau kita menyebutnya gila, ada lagi yang menyebutnya sebagai pewarna alami, nah itu sama. Kemudian itu ada teh, nah itu teh. Ini kopi tadi, itu kakao. Karena ada yang melihat kakao di sini. Saya kira di pegunungan di Belitung ini banyak. Coklat, nah kalau orang ini nyebutnya coklat, kalian bilang nyebutnya coklat. Nah ini tadi gila, tadi tembakau, dan itu merupakan
merugikan masyarakat Indonesia. Bahkan tadi ada diistilahkan seperti kultur prosenten, yaitu artinya prosentase itu bisa diberikan semacam bonus itu bagi pemerintah ataupun kepala daerah itu yang bisa memenuhi atau bahkan melebihi kuota yang distandarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan itu yang menyebabkan kesengsaraan. Mereka para bupati itu menekan rakyat untuk meningkatkan produktivitas tanpa memperhatikan kondisi kesejahteraan para rakyat itu, apakah mereka sudah terpenuhi atau belum. Nah, itu akhirnya yang menunjukkan ada kelaparan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian penyimpangan tanah paksa itu tanah yang harus diserahkan lebih ketentuan. Tadi sudah ada ketentuannya, tapi itu kemudian karena Belanda itu ingin segera memperoleh keuntungan yang besar, akhirnya itu dilanggar. Kemudian tanah yang ditanami adalah tanaman wajib itu tetap terkena pajak, harusnya tidak terkena pajak. Jadi harusnya sudah ditanggung oleh pemerintah kolonial, tapi ditanggung oleh rakyat lagi, jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah kesengsaraan dari penjajahan seperti itu ya. Kemudian rakyat tidak punya tanah garapan yang harus bekerja di pabrik ketika rakyat tidak punya tanah garapan itu. Kemudian kelebihan hasil tanam itu dari jumlah pajak tidak dikembalikan. Wah, ini juga kecurangan. Kalau ada untungnya tidak boleh merasakan untungnya, kalau ada ruginya suruh menanggung gitu ya. Kemudian kerugian yang bagaimana ditanggung. Nah, ini iya kan? Kalau untung itu tidak boleh untuk menikmati. Kalau rugi, wah silahkan kamu yang nanggung. Nah, itu kejamnya penjajahan seperti itu ya. Nah, makanya Indonesia itu menentang segala bentuk penjajahan. Jadi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu kan tertuang dalam pembukaan. Artinya Indonesia secara tegas tidak menyetujui bentuk penjajahan di negara manapun. Nah, itu karena Indonesia tidak pernah merasakan. Kemudian salah satu penyebab terjadinya banyak praktek penyimpangan itu ada tadi di bawah sebutkan ada kultur prosenten atau prosenan tanaman. Jadi adalah pemberian hadiah oleh pemerintah kolonial kepada pelaksana tanam paksa, itu khususnya adalah penguasa lokal. Bisa kepala desa, bisa bekel, bisa tuan tanah. Nah, itu. Kemudian mampu menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan. Nah, jadi mereka berlomba-lomba menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan, akhirnya untuk menumpuk kekayaan. Jadi sejak dulu ternyata menyimpangkan istilahnya amanat kekuasaan atau orang yang diberikan amanat untuk memimpin itu sudah ada sejak zaman kolonial. Jadi kalau sampai sekarang itu susah dihilangkan itu karena sudah mengakar itu kan. Ya toh? Iya. Jadi kalian nanti Bapak doakan insya Allah ada yang menjadi pemimpin itu yang amanah. Amin. Ya pemimpin itu bisa di tingkat lingkungan itu bisa jadi lurah, ya kan? Bisa jadi camatnya. Kalau sekarang bukan camat istilahnya, tapi peneru. Kalau di Bantul dan Tinggi khususnya, itu karena daerah khusus atau daerah istimewa, itu makanya camat itu diundangkan sekarang sebutannya menjadi penelon. Kemudian pak camatnya peneru, itu khusus. Kemudian bisa nanti menjadi bupati Bantul. Perempuan juga bisa, karena Bantul pernah dipimpin oleh bupati perempuan. Bu, siapa? Bu Sri Ida atau siapa? Yang bupati perempuan. Ida Mamawi, istrinya Pak Ida. Nah ini, kemudian tanam paksa itu dilaksanakan di daerah-daerah Jawa dan Sumatera. Itu khususnya dua pulau itu. Kalau di daerah Jawa itu ada di Karesidenan Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, Pasuruan. Kalau di daerah luar Jawa yaitu di daerah Sumatera itu di Sumatera Barat ada Minahasa, ada Minangkabau, Lampung, Ambon. Kenapa dipilih dua daerah itu?
Alasannya apa? Ayo, siapa yang bisa? Karena tanahnya lebih subur. Ya, betul Kak, karena tanahnya subur. Sumatera dan Jawa itu kan dua pulau yang kaya akan gunung api. Jadi gunung api itu kan senantiasa mengeluarkan abu vulkanik. Abu vulkanik itu subur. Dan tipikal wilayah Sumatera dan Jawa itu pegunungan. Ketika pegunungan, maka tanaman-tanaman perkebunan yang membutuhkan iklim sejuk itu cocok untuk ditanam di daerah Sumatera dan Jawa. Makanya di daerah sini juga ada nggak di daerah sini peninggalan tanah pasar? Artinya pohon-pohon ataupun tanaman perkebunan yang sampai sekarang masih dilestarikan dan dibudidayakan. Kalau kalian ke daerah Jawa Barat banyak ada perkebunan kopi Lembang, kopi teh ya, teh Lembang. Kemudian perkebunan kopi itu di daerah Jawa Timur ada di lereng Ijen, di lereng Gunung Raung. Itu dulu daerah-daerah yang memang dikhususkan untuk penanaman perkebunan. Ada tanaman kakao itu di sana. Nah ini dampak tanam paksa itu adalah sistem tanam paksa telah menghancurkan desa-desa di Jawa karena telah memaksa mengubah hak kepemilikan tanah desa menjadi milik bersama atau komunal istilahnya, jadi milik bersama. Makanya sekarang ini masih ada kalau di kita itu lurah itu tidak digaji, tapi dia diberi tanah yang namanya tanah lundung. Ya, itulah tanah komunalnya. Atau tanah apa itu? Tanah lundung itu kalau di sini apa namanya? Bengkok kan? Jadi Pak Lurah itu tidak digaji dengan uang, tetapi dia diberikan tanah berapa hektar itu semasa dia menjabat. Ya, nanti kalau sudah Berarti setelah menjabat tanahnya dengan ya, tanahnya nanti dikembalikan lagi kalau dia sudah tidak menjabat. Dipakai lurah yang berikutnya. Ya, ya dia selama masa jabatannya dia. Nah, kalau semasa dia menjabat, dia mengelola tanah itu sebagai wujud pengganti dari gaji. Itu kalau di daerah-daerah kecil seperti itu. Bantu itu. Nah ini dampak negatif tanam pasar. Itu ada tempat memakan waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor itu sering mengganggu kegiatan tanam padi. Makanya petani tidak sempat menanam padi. Penggarapannya butuh air banyak. Ya, seperti tebu itu selalu membutuhkan air. Makanya nanti di pelaksanaan politik etis, utamanya irigasi, nah pemerintah Belanda juga tetap mensiasati ini untuk kepentingan perkebunan kebudayaan saja, bukan untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian penggunaan tanah yang berkualitas. Nah itu tadi. Jadi tanah-tanah yang dipilih adalah tanah yang subur. Kalau di Dino ini subur enggak? Kalau ada yang banyak batunya, enggak ada tanahnya yang tidak mau, pemerintah Belanda menggunakannya. Nah mungkin di Dino ini karena dulu sampai sekarang itu tanahnya berbatu, diolah susah, airnya juga susah, makanya tidak dijadikan tempat tujuan untuk tanam. Ya, jadi bersyukur malah justru tidak ditekan oleh pemerintah kolonial Belanda. terus bisa menekan di sekarang juga. Oh iya, kalau sekarang sudah merdeka, ya merdeka. Makanya orang merdeka itu bebas untuk mengerjakan tanahnya sendiri. Bahkan kalian pun sekarang diilhami karena Indonesia merdeka itu merdeka belajar, ya. Kalian tuh bebas untuk belajar. Makanya pikirannya dilepas biar merdeka betul, tidak tertekan. Belajar itu tidak tertekan. Kalau belajar itu tertekan maka tidak akan masuk. Iya. Makanya belajarlah dengan senang. Kalau hatinya belum senang, ya jangan belajar. Tetapi jangan senang-senang terus. Nah itu. Jadi sekarang kalian harus menyeimbangkan bagaimana hati kalian bisa senang pada saat kondisi belajar. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Nah, itu bagus ya. Nah, itu ya. Kemudian kebutuhan dengan ternak. Nah itu pelaksanaan tanam paksa melipat gandakan kebutuhan dengan ternak petani tidak
ini untuk angkut barang. Nah, contohnya hewan apa itu? Kerbau. Kerbau, sapi. Ya. Bisa digunakan untuk menarik gerobak, untuk menggunakannya untuk sarana transportasi mengirim barang hasil tanaman itu, hasil bumi itu. Contohnya gerobak dipakai untuk mengangkut kopi dikirimkan ke gudang-gudangnya. Tebu itu dipakai memakai hewan ternak untuk dibawa ke pabrik gulanya. Pernah melihat sapi menarik ke tebu? Kalau zaman dulu itu ada, jadi gerobak itu dibuat seperti truk yang sekarang memuat tebu itu. Nah, nanti kemudian teman-teman itu yang narik. Kalau sekarang mesinnya tidak merasa kelelahan. Nah, kalau dulu sapi yang betul, sapi itu kemudian pemilik sapinya itu yang istilahnya apa itu kalau di sini? Oh, yang mengemudikan sapi itu istilahnya apa? Nah, itu pakai cemeti itu kalau sapinya tidak mau gerak ya tetap harus dipecut. Nah, biar kuat. Makanya sapi orang-orang dulu itu kuat-kuat karena kalau dijamu. Oh iya, disuruh dijamu kuat. Ya kuat itu tadi ya, untuk menarik tebu itu tadi di bawah pabrik. Dan itu biasanya yang punya sapi-sapi seperti itu adalah mereka-mereka yang terus hidupnya, ekonominya agak meningkat karena sewanya mahal itu. Satu kali tarikan hitungannya berapa? Jadi kalau sehari itu mereka bisa menarik 10 kali ya kalikan 10. Itu ya. Nah, ini kemudian timbul laporan. Jelas karena tanahnya yang harusnya dipakai untuk ditanami padi dan kebutuhan hidup itu dipakai untuk tanam paksa, menanami tanaman-tanaman yang laku di pasar Eropa atau di pasar dunia. Nah, itu. Kemudian beban rakyat pada masa tanam paksa itu sangat berat. Tuh disuruh beres balok-balok gede itu. Nah, ya kan? Itu kayak ya itu tidak mempedulikan lagi apakah itu laki-laki, perempuan, anak-anak. Kalau sekarang kan kita sudah merdeka, ini ada undang-undang perlindungan perempuan, undang-undang perlindungan anak. Siapa yang boleh bekerja itu ada aturan dan usia yang ditetapkan. Kalau itu dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Nah, itu karena kita sudah merdeka sekarang. Nah, dulu waktu dijajah yang penting hidup dipekerjakan. Nah, itu ya kan? Yang penting orang itu hidup kelihatan sehat, ayo bekerja. Nah, itu tidak memandang itu perempuan, laki-laki, anak. Nah, itulah kejamnya penjajah. Nah, ini kemudian dampak positifnya juga ada, tapi sedikit saja. Ya, contohnya adalah seperti mengenal tanaman yang laku di pasar Eropa. Kemudian penyempurnaan saluran-saluran yang dipakai untuk irigasi atau pengairan pada tanam, areal-areal tanam basah. Jadi sampai sekarang juga bisa dirasakan karena kualitas bangunan dari pemerintah Hindia Belanda itu memang kualitas yang sangat baik sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Salah satu contoh misalkan bendungan-bendungan zaman Belanda sampai sekarang masih bisa kan dioperasikan. Kemudian ada yang kalau di Sleman itu ada istilahnya Blue Renteng. Kemudian ada dam-dam zaman Belanda. Kalau orang sekarang menyebut ada gejlik Londo. Itu karena dulu zaman Belanda itu sebenarnya fungsinya ya untuk kepentingan atau keuntungan mereka, namun tetap dampaknya karena kualitas bangunan baik itu bisa kita nikmati sampai sekarang dan masih bisa dioperasikan. Contohnya pabrik gula itu Madu Besmo. Itu dulu zaman kolonial Belanda bangunnya, zaman politik itu terbuka. Jadi ada investor masuk, dia menyewa tanah, menanami tebu, tapi karena ada aturan undang-undang gula, yaitu tebu tidak boleh dijual dalam bentuk tebu utuh, tapi harus diolah dan gulanya yang boleh dijual keluar. Maka investor asing itu mendirikan pabrik. Jadi tebunya dipanen, dibawa ke pabrik, kemudian diolah menjadi gula, gulanya yang baru dijual. Nah, kalau kalian pernah ke Madu Besmo, itu mesin-mesin yang digunakan itu
dari dulu. Itu namanya mesin uap. Kenapa? Tidak. Ya, hanya beberapa yang mungkin diperbaiki. Tetapi sistem kerjanya tetap memakai mesin uap. Makanya mereka membutuhkan kayu-kayu bakar yang besar. Kalau pas waktu mesin giling misalnya. Jadi cara kerjanya adalah ada sumur-sumur air itu besar. Mungkin halamannya perpus itu. Nah, itu diisi air penuh, kemudian bawahnya itu di apa? Ya itu sumur namanya ketelan, namanya istilahnya. Jadi ketel-ketel uap itu besar betul. Jadi itu kemudian di bawahnya digodok. Digodok itu biar mendidih. Nah nanti uapnya ditampung, kemudian dialirkan untuk menggerakkan mesinnya. Nah itu mesinnya bergerak. Nah setelah mesinnya gerak, tebunya digiling. Nah itu. Jadi itu adalah salah satu contoh peninggalan dari masa politik pintu terbuka atau ekonomi liberal. Nah sekarang kita ke politik pintu terbuka ini. Jadi ini adalah dimulainya namanya agraris wet atau sweeper wet. Itu adalah undang-undang tanah atau undang-undang gula. Jadi dengan dikeluarkannya dua undang-undang itu, maka kemudian terjadi satu investor masuk itu ke Indonesia. Nah itu harus berhubungan dulu dengan pemerintah kolonial. Oleh pemerintah kolonial diizinkan menyewa, tetapi harus ada aturan-aturannya ini. Kemudian ini juga boleh menanam tebu. Tanah itu boleh disewa dan ditanam tebu, tetapi ada aturannya. Nah akhirnya kemudian ini tanah masak dihapus, kemudian digantilah dengan itu namanya politik pintu terbuka, kemudian dikeluarkan undang-undang itu, dan lagi yang dieksploitasi rakyat, yang dipekerjakan, yang disewa tanah rakyat, yang dipekerjakan menjadi buruh juga rakyat, gajinya kecil. Kenapa? Pihak swasta masuk itu sudah dibebani pajak oleh pemerintah kolonial, tujuannya agar pemerintah kolonial memiliki pemasukan yang besar. Akhirnya yang digenjot lagi rakyat pekerjanya diupah kecil, ya kan? Supaya bisa memenuhi pajak pemerintah maka diupah kecil. Nah, ketika diupah kecil, buruh pun dikenai aturan lagi, Bang. Sudah sementara, ya kan? Tinggal nyewain ya, itu ya. Nah, kemudian, ini ada aturan namanya kuli ordonansi. Nah, kemudian ada undang-undang kuli sanksi. Kalau kuli ordonansi itu untuk mengatur kuli atau buruh. Buruh itu disebut namanya buruh kuli. Nah, kalau kita sekarang kan namanya tenaga kerja, itu sudah diperhalus. Kalau sekarang namanya dulu namanya kuli, dari bahasa Belanda ya kuli itu, yaitu undang-undang untuk mengatur kuli. Kemudian buruh itu dijerat dengan namanya kuli sanksi. Itu sanksi. Yang menyengsarakan. Nah, kemudian ini dampak pelaksanaan politik pintu terbuka itu adalah contoh pabrik gula. Nah, ini contohnya para upas ya. Itu bagaimana? Itu kemudian ini muncul perkebunan swasta asing di Indonesia. Rakyat mulai mengenal uang. Terjadi urbanisasi, kemudian mempunyai tanah, pergi ke kota untuk mencari penghidupan dan bekerja di pabrik. Muncul kaum buruh. Indonesia menjadi produsen tanaman ekspor. Kemudian dampak pelaksanaan pintu terbuka, meningkatnya jumlah perusahaan asing, ya jelas. Munculnya banyak perkebunan swasta asing di Hindia Belanda. Kemudian perkembangan kehidupan pertambangan di Sumatera, Kalimantan dan Bangka. Makanya sampai sekarang Bangka itu terkenal dengan nama tambang timah ya. Kemudian terjadi eksploitasi penjualan tanah luhur. Ini tadi tanah yang sekarang itu dipakai untuk menggaji orang, misalkan itu disebut tanah luhur. Nah sekarang politik etis itu siapa? Fundamental. Nah inilah orang yang sangat giat untuk memperjuangkan nasib pribumi. Walaupun dia orang Belanda, jadi dia bernama Fundamental. Jadi makanya dia kemudian
mencetuskan ide yang disebut sebagai trias fundamental. Nah, ini politik etis atau politik balas budi itu pengertiannya cara kita seperti itu ya. Lanjut saja. Ini kemudian pemikiran baru tentang politik etis. Nah itu banyak tokohnya di sini. Tadi ada Baron van der Dam, Hendrik Hubertus, Peter Groskopf, Theodor van de Meter, Walter Baron van Hopper, Vincent van de Putte, ada Perdana Menteri Tobek, ada Joris Dekker. Kalian mengenal Joris Dekker itu ada yang waktu jadi 3 serangkai juga namanya Joris Dekker kan? Ini juga Joris Dekker. Sama enggak orangnya? Ayo Anda. Waktu 3 serangkai itu masa seusianya dengan Soekarno. Kalau ini tahunnya ya sekitar sebelum 1900-an, baru 1800, 80-an. Kalau itu 1940-an, nah itu. Nah sama enggak orangnya ini? Dengan jarak waktu yang panjang itu, apakah orang itu usianya panjang? Enggak. Jadi ini namanya Eduard Joris Dekker yang mengambil nama samaran Multatuli. Kalau yang 3 serangkai kawannya dengan Ki Hajar Dewantara itu namanya Ernest Joris Dekker yang diberikan nama oleh Soekarno menjadi Danu Dirja Setiabudi. Nah, ada hubungan nggak Joris Dekker ini? Ada. Jadi itu cucunya. Jadi Ernest Joris Dekker yang temannya yang semasa dengan Soekarno itu cucu dari Eduard Joris Dekker yang pada masa kolonial Belanda. Tetapi bukan cucu kandung. Jadi Joris Dekker itu 2 bersaudara. Nah, Joris Dekker, si Eduard Joris Dekker itu punya saudara. Nah, saudaranya Eduard Joris Dekker itulah yang mempunyai cucu bernama Ernest Joris Dekker yang kemudian namanya berubah menjadi Danu Dirja Setiabudi. Kalau ini namanya Multatuli, nama samaran. Jadi kalau nanti kalian menemukan pertanyaan seperti itu sama ada orangnya ya beda. Karena kan waktunya sudah panjang, masa orangnya sama sih? Hidupnya panjang sampai 100 tahun. Enggak. Karena itu memang cucu, walaupun bukan cucu kandung, tapi tetap secara garis keturunan masih ada hubungan dan itu permain cucunya. Permain. Nah itu tentang tadi Van de Meter, tokoh-tokohnya. Nah ini yang Multatuli tadi, kemudian itu Van der Putte, dan ini adalah Baron van Hopper. Nah, kemudian tujuannya adalah itu edukasi itu menyelenggarakan pendidikan, irigasi itu membangun irigasi atau jaringan pengairan, kemudian transmigrasi adalah mengorganisasikan perpindahan penduduk. Kemudian ini tentang pidato politik etis, kalian bisa lihat di handout atau yang modul yang telah Bapak bagikan. Itu adalah merupakan pidato dari Ratu Wilhelmina ketika menetapkan politik etis itu satu kebijakan di daerah Indonesia. Ya. Itu Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda pada masa itu yang berkuasa di 1890 sampai 1948, itu sampai Indonesia merdeka. Ya. Kenapa dia berpidato? Karena dia baru pertama kali diangkat, ditetapkan sebagai Ratu Belanda, kemudian dia pidato di parlemen dan dia mencetuskan ide itu dari beberapa masukan, diantaranya dari Van de Meter. Nah, kemudian ini adalah pelaksanaan politik etis yang tidak sesuai tadi, seperti irigasi. Kemudian imigrasi itu yang banyak disalahgunakan. Imigrasi itu ternyata memindahkan penduduk, dipindahkan betul, tetapi dibawa ke tempat perkebunannya Belanda sendiri untuk dipekerjakan. Kemudian irigasi betul dibuat, tapi salurannya itu diarahkan ke perkebunannya Belanda, tidak untuk penduduk. Nah, itu. Kemudian sampai sekarang dampak dari transmigrasi itu banyak penduduk Jawa yang dipindahkan ke Suriname, tahu kan? Suriname, negara yang ada di daerah Amerika Tengah. Nah, di sana kemudian sampai menetap dan sampai beranak cucu di sana. Makanya orang Suriname itu kalau bahasa Jawa apa sih? Karena memang dia asalnya dulu nenek kakeknya dari Kebumen, dari mungkin Jogja, Bantul. Tetapi
bahasa Indonesia nggak bisa. Bahasa Inggris nggak bisa malah. Kalau bahasa Jawa, bahasa Kromo, dia fasih seperti orang-orang kita di sini. Tapi ketika disuruh bahasa Indonesia nggak bisa. Karena dulu sebelum Indonesia ini merdeka, itu mereka sudah dibawa ke sana oleh Belanda. Di sana dipekerjakan di perkebunan. Karena Suriname itu dulunya juga merupakan jajahan dari Belanda. Jadi itu ya. Nah, kemudian ada Mr. J.H.A. Bendanon. Kalau kalian pernah mendengar atau melihat profil Kartini itu pernah surat-suratan dengan Mr. A. Bendanon ini. Jadi dia itu jabatannya adalah Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan. Dulu kalau dulu di Belanda sebenarnya seperti itu. Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan. Nah, itu di kolonial Belanda. Dia itu yang berjasa mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia, penerapannya utamanya kualitatif di bidang pendidikan. Nah, ini yang dilakukan oleh Bendanon. Ini ya. Jadi di bawah Bendanon itu mulai jadi berdiri sekolah-sekolah baik kaum priai maupun rakyat biasa. Nah, jadi rakyat biasa boleh sekolah sekarang, ya. Nah, kemudian hampir merata di daerah-daerah. Jadi itu yang dilakukan oleh Bendanon. Kemudian ini juga ini menerbitkan buku habis gelap terbitan terang, yaitu yang merupakan surat kumpulan dari anak-anak. Nah, itu dampak politik etis adalah ini desentralisasi, lahirnya golongan terpelajar, lahirnya ekonomi kapitalis modern. Politik etis inilah yang nantinya menjadi titik tekan lahirnya kebangkitan nasional pada tahun 1900 berapa? Nah, kenapa? Ya karena rakyat sudah mulai sadar ketika diberikan pendidikan, aku ini ternyata dijajah. Saya dijajah dulu enak. Makanya itu berjuang merdeka. Dan itu timbul. Terus akhirnya caranya begini. Nah, orang yang harus merdeka itu ternyata pintar, pandai itu adalah syarat utama. Makanya kemudian dibahas satu organisasi dengan cara berjuangnya adalah berorganisasi dan akhirnya kebangkitan nasional itulah. Kenapa disebut kebangkitan nasional? Karena secara menyeluruh di wilayah semua yang dijajah kolonial di Belanda itu bersatu dan terbentuklah yang namanya nanti Indonesia. Nah, itu penyimpanan politik itu juga banyak. Irigasi lagi diarahkan ke faktanya Belanda. Edukasi itu juga ada diskriminasi juga. Migrasi yang lagi hanya dikirim di daerah perkebunan Belanda. Ini tadi tanaman-tanaman perkebunan. Ini dampak aktualnya. Jadi kita bisa melihat perkebunan yang sampai sekarang masih dikembangkan. Itu misalkan di Besuki itu tembakau, di pegunungan Ijen itu kopi, kakao, Jawa Barat, kemudian di daerah Lembang itu teh. Kemudian ini Madubismo. Jadi Madubismo itu merupakan pabrik gula yang masih beroperasi sampai sekarang. Dan sekarang menjadi milik siapa? Miliknya Sultan. Jadi karena DIY ini adalah namanya tanahnya tanah Sultan Ground rata-rata. Jadi Sultan itu memiliki hampir 60% wilayah tanah yang ada di Yogyakarta. Kalian tahu UGM, UNY itu tanahnya milik Sultan. Jadi UNY itu nyewa. Tapi tetap tidak akan diminta kepada Mas Sultan. Wah, putrene kerabat Klaten kalau masuk UGM tidak usah apa-apa kecamatan. Tapi mereka tidak sekolah di situ, justru mereka sekolahnya di Amerika, di Inggris. Itu jarang sekolah kerabat-kerabat ada yang ya karena apa? Itu tadi Kak. Jadi itu untuk mengikis misalkan walaupun anaknya Sultan itu pintar, pandai, seleksi juga runtut seperti yang lain, tapi orang kan image-nya akan tetap wah itu ya pantas anaknya Sultan yang memiliki tanah
menjaga itu, makanya Sultan itu tidak menyekolahkan anaknya ke UGM, lebih baik di luar UGM. Nah itu artinya apa? Itu satu pemimpin yang memberikan satu contoh agar tidak menimbulkan kesan ada kolusi di dalamnya. Kemudian Parangtritis, Kaliurang, Gunung Prabu itu tanahnya tidak Sultan. Jadi restribusi boleh ditarik, tapi tanah-tanah di sana itu rakyat atau siapapun itu tidak bisa mengajukan hak pilih, hanya hak sewa. Kemudian alas Wanagama yang merupakan alas prakteknya UGM itu tanahnya juga tanahnya Keraton. Bandara Adi Sucipto itu tanahnya Keraton. Malioboro sepanjang itu tanahnya Keraton. Wah, jadi Sultan itu tinggal duduk saja, dia tidak menjabat. Wah, kaya kan? Sepanjang pantai dari Baron sampai ke Pacitannya, tanahnya tetap tanah. Yang dibangun bandara yang sekarang itu sebagian besar juga tanahnya tanah. Nah, ayo. Jadi itu sudah kaya raya, tidak terjadi. Itu yang dinamakan Sultan. Jadi Madukisme itu juga tetap miliknya Sultan, tapi yang mengelola sekarang swasta BUMN. Nah, ini juga peninggalan namanya Bu Renteng. Itu saluran Pandegrit itu di Sleman. Kalau kalian pernah dengar itu ya. Itu juga peninggalan kolonial Belanda, tapi sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Itu karena kualitas bangunannya yang baik gitu. Nah, sekarang ini tadi ada 3 paparan ya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian bagi menjadi 3 kelompok, silakan berdiskusi. Sekarang kelompok 1 siapa? Jadi Ika? Ya. Itu kelompok 1 materinya tentang tanah aksa. Dan kelompok 2 materinya tentang politik itu terbuka. Nah ini tentang tanah paksa. Nah silakan diskusi kelompok. Kemudian ini tentang politik pintu terbuka. Ini tentang politik etis. Nah, ini politik pintu terbuka ya. Oh ini keliru, ini tentang tanah paksa, itu miliknya politik etis ya. Jadi silakan ditulis. Dan silakan untuk berdiskusi dan dituliskan dalam LKPD yang sudah Bapak sediakan. Setelah nanti selesai didiskusikan, itu baru kalian presentasi. Mejanya boleh digabungkan. Nah, ini tinggal loginya dikeluarkan ya. Nah, loginya dikeluarkan. Ringkasannya aja, poin-poinnya. Tulis itu poin-poinnya aja yang penting, kemudian nanti baru dijelaskan pakai dokumentasi.
Ya, gimana? Ya, ya. Boleh dua boleh maju. Dua anak nanti presentasinya boleh maju ke depan. Nah, yang satu bergantian membaca juga boleh. Kalau misalkan hasil diskusinya itu panjang, gitu. Menulisnya di jawaban boleh poin-poinnya saja. Ya. Nanti kan bisa dijelaskan waktu presentasi. Jadi nanti boleh berdua maju, misalkan membacakannya bergantian. Sudah selesai? Ya. Tidak apa-apa. Ya. Langsung itu tidak apa-apa poin-poinnya. Ya. Ada kesulitan? Tidak? Oh ya. Kurang sih. Gempa, dampak. Ya. Ini rada tempo, Pak.
dikeluarkan sistem tanam paksa. Pada dasarnya sistem ini adalah cara baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial untuk dapat mengeksploitasi sumber daya alam Hindia Belanda Indonesia demi kepentingan penjajahan atau kerajaan Belanda. Polderstelsel dikeluarkan karena kebijakan sistem sewa tanah Landen yang diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1816 gagal memenuhi kebutuhan ekspor. Secara garis besar, tujuan dari Polderstelsel ialah untuk mengatasi krisis keuangan Belanda. Sistem tanam paksa dijalankan bertujuan sebagai sistem sewa tanah yang dikeluarkan Raffles dalam memberikan keuntungan bagi pemerintah dan rakyat sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda maupun kerajaan Belanda. Krisis keuangan itu terjadi dikarenakan untuk pemenuhan biaya perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda menjadi pulih selepas krisis usai perang Jawa. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial. Pelaksanaannya, sistem tanam paksa dijalankan dengan aturan sebagai berikut. Melalui persetujuan penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman berkeuntungan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Tanaman yang disediakan untuk penanaman perkebunan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk di sini. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perkebunan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Bagi tanah yang ditanami tanaman perkebunan dari pajak tanah. Apabila nilai hasil tanaman perkebunan melebihi pajak tanah yang harus dibayar, maka selisih positifnya harus diberikan kepada rakyat. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah dan penduduk desa mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala yang telah ditugaskan. Dalam prakteknya, terjadi banyak penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa antara lain tanah yang harus diserahkan rakyat melebihi ketentuan, tanah yang ditanami tanaman wajib tetap terkena pajak, rakyat yang tidak punya tanah diharapkan harus bekerja di pabrik atau perkebunan milik kolonial selama lebih dari 66 hari. Kelebihan hasil tanam berarti jumlah pajak tidak dikembalikan. Kelebihan akibat gagal panen ditanggung oleh petani. Dampak negatif pelaksanaan tanam paksa yaitu memakan waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor sering mengganggu kegiatan tanam padi. Pembentukan air banyak. Penggarapan tanaman ekspor seperti pengairan air yang banyak sehingga memberatkan petani. Penggunaan tanah berkualitas, daya tumbuh dan hilang menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi. Kebutuhan hewan ternak. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini melibat gandakan kebutuhan akan hewan ternak petani. Tidak hanya untuk pekerjaan ladang, tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan. Timbul kelaparan. Kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat tajam. Sudah? Belum. Oh, bagus sudah. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon, Demak, dan Gerobogan. Hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk di daerah tersebut. Selain itu, penyakit usul lapar juga terjadi di daerah banyak daerah. Sekian, sebagai topik pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kelompok 2, silakan. Ada mas? Ya, Angga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Latar belakang pelaksanaan politik liberal open door policy diawali dengan kebijakan berikut: penghapusan tanam paksa, perluasan penanaman modal swasta asing pada ladang pertambangan dan pengangkutan,
kerja rodi dihilangkan dan diganti dengan kerja upah, mengeluarkan undang-undang agraris pada tahun 1870 yang isinya semua tanah di Indonesia adalah milik pemerintah Belanda, sehingga pihak swasta boleh menyewa tanah dalam jangka waktu 50 sampai dengan 75 tahun. Mengeluarkan undang-undang gula Sauterweed pada tahun 1970, isinya tanaman tebu tidak boleh diangkut ke luar negeri tetapi harus diproses dalam negeri. Pelaksanaannya, politik liberal di Indonesia ternyata tidak memberikan perubahan terhadap kesejahteraan rakyat. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia, khusus Jawa, kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan jumlah penduduk dengan faktor lain seperti tanah dan modal. Dampaknya munculnya perkebunan swasta asing di Indonesia, rakyat mulai mengenal uang sebagai alat pembayaran, terjadinya urbanisasi rakyat yang sudah tidak mempunyai tanah pergi ke kota untuk mencari kehidupan dengan bekerja pada pabrik yang telah didirikan oleh swasta maupun pemerintah. Ya udah, untuk kelompok 2 sudah presentasi, silahkan kembali ke teman dulu. Untuk kelompok 3 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Latar belakang pemikiran baru tentang politik etis berasal dari kaum sosial liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi. Pada 1863, sistem tanah pasar dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga modal-modal swasta masuk ke Nusantara. Pelaksanaannya, beberapa pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini pemikiran dengan tulisan-tulisan Van de Vendel yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van de Vendel kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Dampak-dampaknya, politik desentralisasi kekuasaan atau ekonomi bagi bangsa Indonesia, namun tetaplah sukses terhadap masalah, yaitu golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi sosial. Akhirnya golongan terpelajar, peningkatan jumlah, mengerti guru ekonomi. Akhirnya sistem kapitalisme modern, politik liberal dari pasar bebas yang menjadi kepentingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi yang telah dilakukan oleh 3 kelompok ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Dan sampailah kita pada pembelajaran penutup. Tadi sudah kita lalui bersama tentang bahas tentang mulai dari tanah paksa, kemudian politik pintu terbuka atau politik ekonomi liberal, dan sampai ke politik etis. Nah, untuk mengetahui apakah sejauh mana kalian itu sudah menguasai materi, nah itu ada beberapa pemahaman bahwasanya mengapa politik etis utamanya di bidang pendidikan itu membawa dampak dalam perubahan ataupun menjadi pemicu dalam kebangkitan nasional. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa politik etis itu membawa satu dampak dalam dampak yang positif, itu simbolnya pergerakan nasional? Ayo. Kenapa? Tidak tahu? Nah, tadi kan bisa di bidang pendidikan itu orang jadi siapapun memperoleh pendidikan kan? Nah, terus kemudian adanya satu kesadaran kan, ketika pendidikan itu ternyata menimbulkan satu kesadaran bahwasanya kita itu menjadi bangsa yang dijajah, maka kemudian timbul satu keinginan untuk merdeka. Itu seperti itu, ya kan? Ya. Kemudian apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari
Ya, jadi ternyata Ada satu lagi, Pak. ya Politik etis yang tujuannya sebagai politik balas budi dalam praktek di lapangan juga demi keuntungan pemerintah Belanda walaupun di bidang pendidikan membawa dampak yang positif. Semua rakyat boleh memperoleh pendidikan mulai tumbuh benih-benih nasionalisme. Nah, itu tadi. Jadi ternyata kamu sudah bisa menyimpulkan kan? Jadi bahwasanya di bidang pendidikan itu menimbulkan dampak yang positif yaitu tentang benih nasionalisme. Ya. Jadi dari yang pertama tadi tentang tanam paksa itu membawa kesengsaraan politik, pintu terbuka juga membawa kesengsaraan politik etis juga. Karena semuanya itu diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, itu ternyata utamanya itu memberikan keuntungannya juga untuk pemerintah kolonial Belanda, walaupun dampaknya juga ada yang positif, namun sangat kecil kan. Nah, itulah yang dinamakan penjajahan itu, makanya harus dihapuskan. Ya. Kemudian apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Atau refleksi yang bisa kita ambil dari sini apa? Ya, siapa yang bisa? Ya, kamu. Coba. Erna. Nah, apa refleksi yang bisa kita ambil? Mempelajari sejarah kolonialisme ini memberikan kita pelajaran amat berharga bahwa pembelajaran itu tidak ada rasa kemanusiaan, maka kita menentang segala bentuk penjajahan. Kemerdekaan yang telah kita raih di tahun 1945 harus kita pertahankan selamanya. Untuk itu rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air harus selalu tumbuh di dalam jiwa anak negeri ini. Pembelajaran senantiasa kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar memperoleh hasil yang maksimal. Ya, bagus. Ya. Jadi itu kita sudah simpulkan, sudah merefleksi, dan sebelum pembelajaran ini kita tutup, Bapak akan melihat sejauh mana kalian sudah bisa menangkap materi yang Bapak sampaikan. Untuk itu ada soal evaluasi, silakan dikerjakan ya. Dan Bapak berikan soalnya. Nah, ini akan Bapak berikan, silakan dikerjakan langsung saja di soal itu. Waktunya 5 menit. Masya Allah. Ya, 5 menit itu kalau sudah menangkap semua yang mau Bapak sampaikan itu kan cepat untuk mengerjakan. Ya. Oh, sudah ini. Yang ini yang belum. Ya. Ya, kan ya? Kenapa? Ya, di bawah saja. Kan baliknya sudah.
Ya udah, Bapak bukan ya, contohnya ini. Baiklah, evaluasi telah kalian lakukan dan Bapak lihat ini dari jawaban kalian itu hampir semuanya sudah menjawab dengan benar. Itu artinya pembelajaran pada hari ini itu telah kalian serap dengan baik. Dan untuk selanjutnya silakan dipelajari buku paket sejarahnya itu pada bab selanjutnya, dan kita akan belajar mengenai masa kebangkitan nasional di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, ya, kalau tidak, pada pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Tetap selalu semangat, tetap selalu ingat untuk menjaga prokes, ya, prokes pencegahan COVID-19, pakai masker. Jika maskernya dipakai, nah, selalu jangan lupa pakai masker. Kemudian cuci tangan, hindari kerumunan, dan hindari bepergian yang tidak perlu. Ya itu ya. Walaupun di saat sekarang itu semuanya sudah divaksin, semuanya sudah hampir semuanya mendapatkan vaksin yang tahap kedua, namun prokes tetap harus kita jalankan demi kesehatan kita bersama. Dan pada kesempatan ini kita mengucap syukur, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan memperoleh manfaat untuk kita semuanya. Ya. Untuk itu Bapak tutup, sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa karena kita telah diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan selalu semoga kedepannya kita juga selalu diberikan kelancaran dan selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Berdoa dimulai. Selesai? Bapak cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum.